Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Teman-teman dan anak-anak Abah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Alhamdulillah. Begitu juga dengan Abah, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semuanya dari segala wabah dan juga bahaya. Teman-teman sekalian, bagaimana belajar di rumah? Masih tetap semangat ya? Alhamdulillah. Dan Abah mau tanya lagi, bagaimana adabnya di rumah? Nggak bosan-bosan Abah mengingatkan teman-teman semuanya untuk menjaga adab di rumah dan dimanapun kalian berada. Karena teman-teman, para ulama mengatakan bahwa sedikitnya adab lebih kami sukai daripada banyaknya ilmu. Maka jangan lupa untuk terus memperbaiki adab sambil terus menambah ilmu kita, agar kita semuanya menjadi anak yang saleh dan salihah, menjadi penyejuk mata buat ummi dan abi kalian dan seluruh manusia yang kalian temui nanti. Teman-teman, alhamdulillah bertemu lagi dengan Abah di sini dalam momentum iman. Kita mau ngobrol apa ya? Kita mau belajar apa saat ini? Insya Allah sekarang Abah ingin berbagi kepada kalian tentang satu subtema, tentang satu subtema yang ini tidak kalah penting dengan subtema yang sebelumnya. Mau tahu itu? Sebelumnya coba rapihkan bajunya, rapihkan tempat duduknya. Ista'iddu. Wahai santri kutab Ummul Qura. Masya Allah. Bismillah, Abah akan mulai dengan subtema bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 20. Allah berfirman ya tentang bumi, teman-teman. Ini menunjukkan betapa pentingnya bumi yang kita tinggali pada saat ini. Teman-teman tahu bumi? Ya, bumi ini adalah salah satu planet yang Allah ciptakan ya, dan kita tinggal di dalamnya. Kita baca dulu tafsirnya ya. Dari tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa maksudnya bagaimana bumi itu dibentangkan, dipanjangkan dan dihamparkan. Kita sekarang tinggal di bumi yang terhampar. Kita bisa buat rumah di atasnya, bisa berlari-lari di atasnya, bisa apa lagi? Bisa menanam pohon di atasnya. Kita bisa memandang pemandangan yang sangat indah lihat di atas bumi ini. Masya Allah, Allah telah bentangkan bumi untuk kita, dipanjangkan dan dihamparkan. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang Arab Baduy, teman-teman, untuk menjadikan sebagai bukti apa yang sering ia saksikan. Ya, jadi di antara yang Allah minta kita untuk berfikir di dalam surat Al-Ghasyiyah itu adalah unta ya, yang biasa dia naiki ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan ya. Dan juga langit, wa ilas samai kaifa rufi'at, langit bagaimana dia ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan juga gunung, bagaimana gunung itu menjadi kokoh ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana
bumi yang ada di bawah langit itu adalah semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabb yang Maha Agung, pencipta, raja dan pengendali, dan dia adalah ilah, sesembahan satu-satunya yang berhak disembah ya dengan benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini merupakan penjelasan para ulama teman-teman di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Teman-teman, kita bersyukur kepada Allah. Allah hidupkan kita. Ya. Dari mulai teman-teman terlahir ya, dari perut ibunya dalam keadaan tidak bisa apa-apa. Hanya bisa menangis. Mau minum harus diambilkan. Lalu lama-lama teman-teman bisa merangkak, bisa berjalan, bisa berlari di atas bumi Allah ini. Dan di bumi Allah ini Allah sediakan semuanya untuk kita. Ya. Allah sediakan semuanya teman-teman untuk kita. Allah pergulirkan siang dan malam. Allah berikan kepada kita semua yang kita butuhkan di bumi Allah ini. Kita pengen sayur, kita bisa menanamnya di bumi Allah ini, di tanah. Kita pengen bernafas, Allah sudah sediakan oksigen. Allah sudah sediakan udara yang dengannya kita bisa bernafas. Kita butuh cahaya matahari. Allah sudah sediakan matahari yang terbit di pagi hari dan terbenam di sore hari. Semuanya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, bumi merupakan tempat kita tinggal, dan bumi adalah tempat tinggal kita sementara, karena kita semuanya nanti akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu teman-teman, ada adab dan akhlaknya ya. Jadi jangan sembarangan kita berada di bumi. Kita hanya sementara ya. Maka bagaimana adabnya? Balik lagi nih, Abah mengingatkan tentang adab dan akhlak ya. Maka yang pertama Abah mau kasih tahu sama teman-teman adab dan akhlak ketika kita berada di bumi. Yang pertama adalah kita menyayangi makhluk yang ada di bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua makhluk yang ada di bumi, maka akan menyayangimu makhluk yang ada di langit. Maka adab kita teman-teman selama kita masih menumpang di bumi Allah ini adalah kita menyayangi semua makhluk yang ada di bumi Allah ini. Sayangi semuanya. Ada binatang, sayangi selama dia tidak mengganggu ya, kecuali binatang-binatang yang mengganggu itu memang diperbolehkan, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita ya membasminya, seperti lalat ya, seperti kuman-kuman ya, seperti binatang-binatang yang bisa berbahaya itu boleh kita bahkan kita bunuh dengan menyebut nama Allah. Tapi selama itu ada manfaat dan tidak mengganggu tanaman-tanaman. Contoh di Kutab misalkan ada bunga matahari. Kemarin Abah lihat bunga mataharinya lagi mekar, ternyata patah. Ya Allah, seharusnya kita menyayangi semuanya. Tidak kita patahkan, tidak kita rusak, tidak boleh. Apalagi kepada sesama manusia, maka kita harus menyayangi. Kalau kita mau disayangi oleh yang ada di langit, maka kita harus menyayangi yang ada di bumi. Sayangi adiknya, ya, sayangi kakaknya, apalagi umi dan abinya.
gitu ya. Sayangi temannya, tidak berantem dengan temannya, ya. Sesama manusia, sesama muslim apalagi, ya. Masa berantem? Tidak boleh. Itu adab yang pertama, teman-teman. Adab yang kedua, ketika kita masih numpang di bumi Allah ini, kita numpang, nanti kita akan kembali kepada Allah. Yang kedua adabnya adalah, ya, kita menjaga bumi Allah ini. Kita menjaga, teman-teman, bumi Allah ini. Ya, jangan kita rusak. Contoh, ketika ada seorang habis makan es krim, es krimnya enak, plastiknya tiba-tiba dibuang ke got, ya, dibuang ke selokan, dibuang ke kali. Ya Allah, ketika kita melakukan itu, teman-teman, berarti kita tidak menjaga bumi. Plastik itu, teman-teman, butuh waktu yang sangat lama. Kata para ahli, ratusan sampai ribuan tahun untuk bisa hancur. Maka tidak boleh kita membuang sampah sembarang. Mengurangi penggunaan plastik. Ya, kita harus menjaga bumi Allah ini. Contoh apa lagi? Dengan menanami tumbuhan-tumbuhan. Kalau teman-teman punya misalkan tanah yang kosong, nah teman-teman tanami tumbuh-tumbuhan, gitu ya. Terus apa lagi, Abah? Contohnya menjaga bumi itu, contohnya tidak mengambil hasil bumi dengan merusaknya. Contohnya ada orang-orang yang kalau mancing itu pakai racun, pakai bom, ya, ikannya pada mati, tapi terumbu karangnya juga pada hancur. Itu boleh nggak, teman-teman? Tidak boleh. Maka kita perlu menjaga bumi Allah ini. Lalu yang ketiga, teman-teman, adab dan akhlaknya terhadap bumi Allah ini adalah menggunakan bumi Allah ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita bermaksiat di atas bumi Allah ini, ya. Kita taat kepada Allah, karena teman-teman, nanti bumi ini akan mengeluarkan isinya dan akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam surat Az-Zalzalah Allah berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ketika pada saat itu nanti di hari akhir, bumi akan mengeluarkan isinya. Manusia akan berkata, ada apa ini? Ya, dan pada saat itu bumi akan mengabarkan berita-beritanya. Jadi nanti bumi ini akan bersaksi. Jangan sampai bumi yang kita pijak ini menjadi saksi pengkhianatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, anak-anak Abah semuanya yang Abah sayangi, kita lanjut. Lalu amalnya apa, Abah? Ya, yang bisa kita lakukan tentang bumi ini. Yang pertama, teman-teman bisa bertafakur atau bertadabbur alam. Pergi ke gunung nanti, ya, kalau keadaannya sudah aman, sudah sehat semuanya, teman-teman coba minta, Abi, Umi, ayo kita pergi ke gunung. Mau ngapain? Iya, di situ kita lihat pemandangan yang Allah ciptakan. Kita bersyukur, ya Allah, gunung begitu indahnya, ya Allah. Langitnya begitu biru, cantik, indah. Lalu juga kita pergi ke laut, nanti lautnya tuh indah, biru dengan ombaknya. Kita bertafakur sambil memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbih, Masya Allah, Subhanallah. Ini amal yang bisa teman-teman lakukan. Kalau memang belum bisa keluar, coba minta sama Umi Abinya. Umi, coba lihat di YouTube, misalkan didampingi dengan Umi Abinya, cari pemandangan di bumi Allah ini yang indah. Lalu ketika melihat keindahan alam itu, teman-teman mengucapkan tasbih, Subhanallah, Masya Allah,
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Gitu ya. Ini amal yang pertama. Jadi nikmati ciptaan Allah dengan ketaatan sambil bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, teman-teman, amal yang bisa teman-teman lakukan adalah ya merawat tanaman, pohon-pohon dan juga hewan-hewan yang ada di bumi Allah ini. Ya, sayangi mereka. Yang punya tanaman disiram, tanaman bunga disiram, ya. Yang punya tanaman sayur juga dirawat sehingga nanti bisa dimakan sayurnya, menjadi sehat kita, ya. Ini adalah amal yang kedua. Ya, teman-teman semuanya, ayo kita jaga bumi Allah ini dengan merawat semuanya yang ada di atas bumi Allah ini. Yang ketiga, teman-teman, adalah menjelajahi bumi Allah. Menjelajahi bumi Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha." Bukankah bumi Allah itu luas dan engkau bisa berhijrah, ya? Artinya coba cari. Nanti kalau teman-teman sudah besar, sudah selesai dari kutab, berhijrah dengan cara apa? Pergi ke pesantren, mencari pengalaman di bumi Allah ini. Oh ya, mungkin nanti ada di antara teman-teman anak-anak Abah ini yang belajarnya di luar negeri, di Madinah, di Makkah, melihat ciptaan Allah di belahan bumi yang lain. Insya Allah, teman-teman cita-cita dari sekarang berdoa sama Allah, ya Allah, aku ingin belajar di Madinah, ingin belajar di Makkah, ya, atau belajar di tempat yang lain, di tempat di mana teman-teman bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amal yang ketiga. Dan masih banyak amal-amal yang lain, silahkan nanti bisa teman-teman diskusi, ya, bisa merencanakannya bersama Umi dan Abi, teman-teman semuanya. Lalu yang terakhir, Abah mau cerita nih tentang asal mula kenapa sih kita sebagai manusia ini tinggalnya di bumi. Teman-teman, ternyata bapak kita dulu, kakek moyang kita dulu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihissalam, teman-teman, adalah makhluk manusia yang tinggal di surga. Ya, Nabi Adam sebetulnya manusia pertama yang Allah ciptakan di alam semesta ini, yang akhirnya terlahir kita ini, teman-teman, awalnya tinggalnya di surga. Jadi manusia itu sebetulnya adalah makhluk surga. Makanya mudah-mudahan nanti kita setelah selesai dari bumi ini, kita bisa kembali lagi ke surga. Ya, apa itu surga? Nanti Abah akan cerita insyaallah di subtema yang selanjutnya nanti di akhir-akhir, ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Adam diciptakan, lalu ternyata teman-teman ada satu makhluk yang hasad dan iri kepada Nabi Adam. Siapakah dia? Dia adalah iblis, laknatullah alaihi. Ketika Allah sampaikan kepada seluruh malaikat dan juga termasuk iblis, bersujudlah, hormatlah kepada Nabi Adam, karena Adam diciptakan dengan apa? Dengan akal, dengan semuanya lengkap, ada hawa nafsu, ya, ada akal, dan juga fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah, ya, bisa menjadi orang yang takwa dan juga bisa menjadi orang yang fajir. Tapi iblis menolak untuk bersujud. Ya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggak mau. Iblis iri kepada Nabi Adam. Kenapa saya harus hormat kepada Nabi Adam? Nabi Adam diciptakan dari tanah liat yang bau, yang busuk, sedangkan aku diciptakan dari api, kata iblis. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Adam, teman-teman, tinggal di surga, sedangkan iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Lalu teman-teman, pada suatu ketika iblis mendekati Nabi Adam. Ya, Allah berfirman di dalam surat Thaha, "Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam." Iblis mendekati. Ya.
mendekati Nabi Adam lalu memanggil, "Wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Mau enggak aku beritahu tentang sebuah pohon yang buahnya itu kalau kamu makan bisa menjadikan kamu itu kekal di surga. Padahal Allah sudah melarang untuk tidak mendekati pohon itu. Lalu teman-teman, ya karena iblis ini sangat licik, sangat pintar bicaranya, akhirnya Nabi Adam pun terperdaya. Nabi Adam akhirnya apa? Terpengaruh, ya. Lalu mendekati pohon khuldi itu dan akhirnya Nabi Adam memakan pohon itu. Fadallahuma bighurur, ya. Akhirnya ya Nabi Adam terperdaya oleh jebakan iblis dan akhirnya memakan buah itu. Lalu Nabi Adam alaihi salam akhirnya ya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa nadahuma," Allah memanggil Nabi Adam dan istrinya. "Alam anhakuma, bukankah aku sudah memperingatkanmu, melarang kalian berdua antilkuma syajarah untuk mendekati pohon itu, ya. Wa aqul lakuma, dan aku sudah mengatakan wahai Adam, inna syaitana lakuma aduwwum mubin, bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata, jangan diikutin, ya. Tapi Nabi Adam sudah terlanjur melakukan kesalahan itu dan Allah mengajarkan doa kepada Nabi Adam. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Rabb kami, zalamna, kami telah menzalimi diri kami sendiri, ya, zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Akhirnya Allah mengampuni Nabi Adam, dan tapi Allah akhirnya menurunkan Nabi Adam ke bumi ini dan juga istrinya, ya. Akhirnya Nabi Adam tinggal di bumi dan memiliki keturunan sampai akhirnya kita pun sekarang ya hidup di bumi Allah ini. Dan semuanya memang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman, mari kita lakukan yang terbaik di bumi Allah ini dengan ketaatan, agar kita semuanya bersama Umi Abi, bersama Ustadz dan Ustazah semuanya dan teman-teman semuanya bisa kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita terperdaya lagi dengan jebakan syaitan. Gitu ya teman-teman ya. Itu saja yang Abah ingin sampaikan tentang subtema bumi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat dan selalu semangat belajar iman, ya, mencari ilmu dan juga memperbaiki adab yang terpenting. Hadanallahu iyyakum ajmain. Sampai jumpa teman-teman di subtema yang selanjutnya dalam momentum iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.